Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu di Mata Dia dan Mereka. Oke Scorpio, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Four of Pentacles. Waduh, ini triple Pentacles ini ya. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini di sini ada Five of Wands. Oke, Scorpio. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu di mata dia dan mereka. Oke ya, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Wands. Nah, di sini menggambarkan memang telah terjadi sebuah konflik, sebuah ketidaknyamanan, perdebatan, perbedaan pendapat, ataupun kurangnya bahagia, kurangnya terpenuhi kebutuhan dengan sangat baik untuk orang-orang yang kamu sayangi, ataupun yang terjadi antara kamu dan lingkungan orang sekitar di dekat kamu. Di mana konflik ini, pertentangan ini, perbedaan pendapat ini telah benar-benar membuat kamu merasa sendiri, merasa ditinggalkan, merasa diabaikan. Tetapi dari situlah kamu mengerti dan sadar bahwa ini bukan semata-mata karena salahnya dari keadaan ataunya salahnya dari takdir yang kamu miliki. Di sini mungkin kamu menyadari memang ada kesalahan yang berasal dari dirimu sendiri. Ya, seperti kurang baiknya hubungan komunikasi, hubungan kerjasama, hubungan pertemanan, persahabatan, begitu ya. Ditambah ya, ada pola pikir, sikap, cara pandang, maupun cara-cara kamu memperlakukan orang lain yang kurang baik dan tepat. Dan dari situlah kamu mulai berkomitmen untuk bisa menyelesaikan ataupun belajar dari kesalahan yang pernah kamu lakukan ini. Dan terbukti, komitmen yang baik ini akhirnya mengantarkan kamu pada perbedaan sikap, pada peningkatan kualitas dari cara berpikir, dari cara berkomunikasi, dari cara bekerja sama. Sehingga banyak terjadi kemajuan di sektor-sektor kehidupanmu, di sendi-sendi kegiatanmu. Dan dari situlah di saat kamu temukan sebuah momentum yang tepat, kamu benar-benar ambil itu, kamu keep, dan kamu lakukan yang terbaik, sehingga terjadi kembali peningkatan dan kemajuan secara finansial. Dan dari situlah kebahagiaan, kenyamanan, kebutuhan yang terpenuhi dengan sangat baik, mampu kembali kamu persembahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga ya, perubahan sikap, perubahan cara pandang, cara orang menilai dan melihat dirimu itu benar-benar berbeda kali ini. Terbukti ya, di mata mereka
bahwa kamu benar-benar bisa menjadi sesosok seorang yang tangguh, seorang yang tegar, seseorang yang mandiri serta bertanggung jawab terhadap keluarganya. Terbukti dari kemajuan di dalam kegiatan-kegiatanmu. Dan dari situlah mereka mulai merubah sikapnya, merubah cara pandangnya, merubah cara komunikasi mereka terhadap dirimu menjadi lebih positif, menjadi lebih baik. Dan ditambah ada kebanggaan tersendiri ya dari dia, dari orang yang kamu sayangi, dari pasanganmu terhadap ya dirimu itu mereka merasa menjadi lebih bangga, merasa menjadi lebih beruntung pernah memiliki kamu. Karena terbukti dengan komitmenmu, dengan keyakinanmu, dengan kesungguhanmu, kamu berusaha semaksimal mungkin untuk terjadinya perubahan di dalam kehidupanmu. Dan semuanya mulai terwujud mimpi dan harapanmu. Nah, maka dari situlah kamu di mata dia, di mata mereka, di mata orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, adalah sebagai seseorang yang memiliki kredibilitas, memiliki komitmen, memiliki keyakinan yang baik untuk benar-benar bisa membahagiakan, merubah dan meningkatkan kehidupanmu. Dan dari situlah sudah mulai meredanya konflik, ya, meredanya perdebatan, pertentangan, perbedaan pendapat, dan hubungannya menjadi kembali hangat, ya, harmonis dan juga cair. Oke, jadi itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Eight of Cups. Nah, ini adalah sebuah optimisme, ya, optimisme yang kamu lakukan untuk benar-benar bisa meninggalkan masa lalu, untuk benar-benar bisa merubah keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Dan ada optimisme di dalam dirimu untuk merubah cara pandang mereka, cara mereka menilai, cara mereka memperlakukan dirimu saat ini. Kenapa? Karena optimisme ini tumbuh karena memang kamu telah ditempa, telah diajarkan, telah diasah oleh berbagai situasi yang mungkin sangat membuat kamu tidak nyaman dulu di perjalanan hidupmu. Dan optimisme ini tumbuh juga kamu benar-benar ingin melihat, ya, hadirnya kebahagiaan, hadirnya senyum tawa, keceriaan dari orang-orang yang kamu sayangi karena kehidupannya mulai layak, mulai terpenuhi kebutuhannya dengan sangat baik. Makanya optimisme ini, komitmen ini benar-benar kamu tanamkan di dalam dirimu untuk benar-benar bisa meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih indah, yang jauh lebih bahagia, dan jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada Ten of Wands. Nah, inilah salah satu faktor kenapa saat ini mereka, orang-orang, lingkungan yang ada di sekitarmu benar-benar salut, benar-benar angkat topi terhadap apa yang kamu lakukan selama ini, ataupun terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena tanggung jawab yang besar, beban yang berat yang ada di pundakmu selama ini benar-benar tidak kamu jadikan sebuah beban. Benar-benar tidak kamu jadikan sebuah permasalahan. Karena kamu menganggap tanggung jawab yang besar ini sebagai sebuah titipan, sebagai sebuah tugas yang harus kamu jalankan dan harus kamu penuhi dengan ikhlas dan tulus. Dan benar saja, di saat kamu benar-benar bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kamu sayangi, ya, di saat itulah alam semesta mulai bekerja dengan caranya sendiri, dengan membukakan peluang, dengan memberikan kamu momentum yang baik untuk maju dan berkembang. Dan dari situlah kamu mulai dibanggakan, mulai dielu-elukan, mulai dihargai, ya, mulai dipandang sebagai sesosok yang berkepribadian baik dari mereka, dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut.
Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini adalah ketekunan. Jadi kita tidak boleh hanya bergantung kepada optimisme, hanya bergantung kepada komitmen dan keinginan. Harus dibarengi juga dengan karya nyata, juga dengan perjuangan, juga dengan ketekunan. Dan terbukti dengan ketekunanmu saat ini, dengan kegigihanmu di dalam menjalani hari-harimu, menjalani kegiatan-kegiatanmu, akhirnya mengantarkan kamu sampai pada sebuah titik di mana kamu benar-benar bisa diandalkan pada bidang-bidang kegiatanmu. Karena kamu terus timba pengalaman, ya, kembangkan potensimu, belajar hal-hal yang belum kamu ketahui menjadi kamu ketahui, sehingga menyebabkan kamu menjadi seorang ahli, menjadi seorang profesional, menguasai bidang-bidang kegiatanmu saat ini. Makanya di saat ada momentum, di saat ada peluang, dari situlah kamu buktikan, kamu maksimalkan keadaan yang ada sehingga terwujudlah. Ya, sebuah peningkatan dari setiap karya-karyamu, dan hal inilah yang mengundang datangnya rezeki, mengundang datangnya kesempatan, membukakan tawaran-tawaran yang menjanjikan untuk hidupmu kembali. Oke. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, ini adalah prinsip ya. Prinsip yang kamu pegang, di mana kamu memegang sebuah prinsip di mana boleh kita berjuang, boleh kita bertarung sekuat tenaga, ya. Tetapi di saat kita lelah, di saat kita capek, di saat otak kita mulai hang, mulai nggak nyambung begitu ya, kita harus mampu ambil keputusan untuk istirahat. Ambil keputusan untuk berhenti sejenak, tetapi untuk kembali lagi dengan tenaga penuh, dengan strategi baru, dengan langkah-langkah jitu ke depannya. Nah, jadi inilah prinsip, inilah keyakinan yang kamu miliki. Jadi dengan kamu mengukur kemampuanmu, mengukur batas limitmu, maka kamu akan tahu nih dan akan bisa mengkonsep ya apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Oke? Jadi ini adalah sebuah kebijaksanaan di dalam memanage, mengelola ya kegiatan-kegiatanmu agar menjadi lebih maksimal hasilnya. Oke? Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, jadi akhirnya jalan buntu, hambatan, rintangan, ya mulai kamu bisa buka itu semua. Ya, kamu robohkan, kamu hancurkan. Ya, apa yang menghalangimu, jalan buntu yang tertutup mulai terbuka dengan sangat baik. Jadi setelah sekian lama tidak ada perubahan, tidak ada sikap dan cara pandang yang positif terhadap dirimu, semuanya mulai kamu ganti. Ya, dengan situasi yang lebih baik, ya, dengan sikap, dengan perlakuan orang-orang, mereka menjadi lebih positif terhadap dirimu, dan dari situlah kamu semakin bersemangat dan semakin optimisme untuk terus melangkah maju, untuk terus membawa banyak hal-hal baik ke dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Nah, jadi akan ada keberkahan, akan ada keberuntungan, dan akan ada rezeki yang kembali mengalir deras, bahkan dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Kenapa? Karena ada tanggung jawab, ada beban ya di dalam kehidupanmu yang mampu kamu selesaikan, yang mampu kamu lewati dengan ikhlas dan tulus. Sehingga alam semesta juga mampu melihat nih, bagaimana keyakinan, bagaimana ketulusanmu di dalam menjalani hari-harimu. Dan ada keberanian di dalam dirimu untuk berdampingan dengan situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dengan kamu berdampingan dengan setiap keadaan, maka kamu akan bisa bekerja sama dengan keadaan apapun. Nah, dari situlah akan ada usaha yang maksimal, akan ada langkah-langkah terbaik, dan solusi-solusi yang tepat untuk kamu bangkit, untuk kamu melompat lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu membawa setiap hal baik ke dalam kehidupanmu.
dan benar-benar mampu buktikan bahwa kamu juga bisa berubah, bahwa kamu juga bisa membahagiakan keluargamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, kamu di mata dia, di mata mereka, di mata siapapun yang ada di sekitarmu, menjadi sebagai sesosok pribadi yang berbeda, menjadi versi terbaikmu. Dan dengan begitu, kebahagiaan dan kenyamanan niscaya akan hadir ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.